imun seluler yang dimediasi oleh sel yang sudah kita pelajari tadi. Mungkin bisa Miftahul Jannah, silakan. Oke, ya dok. Tapi dok, kalau untuk respon imun seluler itu dia dimediasi oleh sel B, sedangkan kalau respon imun humoral dia dimediasi oleh limfosit T, dok. Oke, ya baik. Kemudian berikutnya Alvito Din. Tapi dok. Ya, coba mungkin Alvito punya pendapat mengenai respon imun humoral dan respon imun seluler, apa yang membedakan antara keduanya? Tadi sudah disebutkan oleh teman kita kalau respon imun humoral itu yang berperan. Kalau yang saya tahu itu dok, tapi kalau respon imun humoral itu yang berperan itu limfosit B yang menghasilkan antibodi, dok. Tapi kalau respon imun seluler itu limfosit T, tapi dok. Oke, respon imun seluler limfosit T. Oke. Nah, kemudian Rizka Fitriana. Tadi ada 2 orang temannya yang sudah menjelaskan ya. Jadi kalau respon imun humoral itu dimediasi oleh yang berperan adalah limfosit B yang nanti akan menghasilkan antibodi. Kemudian kalau respon imun seluler yang berperan itu adalah limfosit T. Ya, oke, itu berarti dari segi sel yang berperan. Mungkin ada yang lain dari segi yang lain, mungkin bisa di Fitriana. Ya, silakan Rizka. Rizka, pas dulu mungkin. Ya, silakan yang lain. Atau ya silakan, kayaknya faktor jaringan ya. Silakan Rizka. Ya, oke. Bagus. Apa ya. tadi dok? Tadi temannya sudah menyebutkan ya yang berperan di dalam. Rizka menghilang ya. Rizka ada? Masih join? Kayaknya masalah jaringan. Halo? Ya, oke. Mungkin ada teman yang lain yang ingin berpendapat. Tapi dok, silakan. izin menambahkan. Ya, silakan. Tapi dok, setahu saya yang respon imun seluler itu hanya dapat merespon antigen protein, tidak bisa non protein. Kalau yang respon imun humoral itu bisa merespon. Ya, tunggu ya Fitriana. Kita kasih kesempatan Kurota ini mungkin tadi Rizka sempat terputus. Ya, silakan lanjut Kurota ini. Tapi dok, merespon antigen dengan kapsul yang non protein seperti karbohidrat, asam lemak dan lemak, tapi dok. Ya, oke. Ya. Ya, itu dari sudut pandang antigen yang mereka rekognisi ya. Oke. Ya, tadi kan dari sudut pandang selnya. Kemudian Kuroto ini dari sudut pandang antigennya ya. Ya, ada lagi yang mau berpendapat? Rizka mungkin sudah kembali? Ya, oke. Yang lain? Ya, jadi seperti yang teman-teman mahasiswa sampaikan tadi, jadi benar ya untuk respon imun humoral itu yang berperan adalah limfosit B ya. Kemudian dok, bisa diulang pertanyaannya dok soalnya. Ya, pertanyaannya yang membedakan antara respon imun humoral dan respon imun seluler. Tadi teman yang pertama, 2 orang yang menjawab
menyampaikan dari sudut pandang sel yang berperan ya. Untuk respon imun humoral yang berperan adalah limfosit B ya, yang selanjutnya akan memproduksi antibodi. Kemudian untuk respon imun seluler atau respon imun yang dimediasi sel itu yang berperan adalah limfosit T ya. Kemudian Kuroto Aini juga sudah menambahkan dari segi jenis atau tipe oral itu dapat mengenali hampir semua struktur molekuler dari antigen, baik itu lipid, kemudian polisakarida, protein, asam nukleat ya. Sementara kalau respon imun seluler itu dia hanya akan mengenali struktur antigen peptida ya, atau yang diturunkan dari protein. Ya. Nah, itu semuanya benar. Kemudian ada tambahan lagi. Tabe dok. Ya. Mungkin untuk mekanisme efektornya dan fungsinya dok, kalau respon imunitas humoral itu yang antibodi itu akan menghalangi atau mencegah infeksi dan menyingkirkan mikroorganisme yang bersifat ekstraseluler dok. Untuk respon imunitas seluler itu ada ekstraseluler dan intraseluler, dan keduanya itu kalau makrofag yang ekstraseluler itu teraktivasi yang memusnahkan dok mikroorganisme. Kalau intraselulernya itu yang CTL yang memusnahkannya dok. Tabe. Ya, oke. Ya, itu dari mekanisme efektornya. Ya, bagus ya. Mungkin kita lanjut ya. Jadi kalau sebenarnya kita lihat dulu dari definisinya ya. Kalau yang respon imun dimediasi oleh sel, berarti tadi yang sudah disampaikan oleh Nur Syadikah ya, yang berperan itu adalah sel. Ya kan, respon imun yang dimediasi oleh sel. Jadi mediatornya itu adalah sel ya, baik sel yang bersifat sitotoksik, artinya sel yang membunuh langsung sel yang terinfeksi, atau sel yang berperan untuk rekrutmen leukosit lain, dan kemudian leukosit lain itulah yang berperan untuk menghancurkan mikroorganisme. Ya, dalam hal ini berarti CD4 atau T helper ya, T helper 1 ya kalau mikroorganisme intraseluler, kemudian T helper 2 kalau mikroorganismenya besar ya berupa parasit, T helper 17 kalau mikroorganismenya ekstraseluler ya, baik itu bakteri, jamur. Nah, jadi yang berperan sel adalah sel ya. Nah, sedangkan untuk respon imun humoral, humor itu artinya cairan ya, cairan. Berarti cairan di sini adalah darah atau cairan molekul-molekul yang terlarut di dalam cairan ya, dalam darah ya. Dalam hal ini adalah antibodi. Tadi untuk mekanisme efektornya, untuk respon imun humoral yang berperan sebagai efektor itu bukan lagi limfosit B atau sel plasma, melainkan produk yang dihasilkan oleh sel B. Dalam hal ini adalah molekul antibodinya ya. Jadi mungkin kita sering dengar untuk istilah neutralizing antibody. Jadi antibody yang berfungsi untuk menetralisir ya patogen ya. Itu yang sering kita dengar di masa sekarang ini, di masa orang jadi sebenarnya yang diinginkan atau yang diharapkan setelah disuntikkan vaksin itu adalah tubuh terinduksi untuk memperoleh yang bisa menetralkan patogen ya, sehingga patogennya itu tidak menginfeksi, sudah dengan reseptor ya, kemudian tidak bisa lagi masuk ke dalam kemudian. Nah, kita tahu yang namanya virus ya, itu bereplikasi di dalam sel. Ketika dia masuk ke dalam sel baru bisa bereplikasi. Kira-kira kenapa itu? Virus
hanya bisa bereplikasi atau berbanyak diri di dalam sel. Ini kameranya off atau Syahrul Hai. Kenapa bisa berkembang biak di dalam sel? Karena ya virus itu adalah dia antara makhluk hidup dengan tidak gitu. Jadi dia sebenarnya materi ya atau zat ya yang terdiri atas pembungkus dan kemudian materi genetik di dalamnya. Ya, jadi ada cangkangnya dan kemudian di dalamnya ada materi genetik ya. Sehingga dia tidak punya mesin untuk memperbanyak diri sendiri ya. Dia harus nebeng dengan mesin yang ada di dalam sel, apakah itu sel manusia ataukah sel hewan atau bahkan di dalam bakteri ya. Jadi ada virus yang bisa berkembang di dalam bakteri. Karena kita tahu bahwa untuk memperbanyak diri itu kan diperlukan proses replikasi DNA, kemudian DNA ditranslasi menjadi protein di dalam ribosom ya. Nah, untuk virus kan dia nggak punya inti sel, tidak punya ribosom, bagaimana dia bisa memperbanyak diri ya, sehingga dia harus masuk ke dalam sel untuk bisa memperbanyak diri. Nah, kalau ada neutralizing antibody ya, maka virus-virus yang belum masuk ke dalam sel itu akan ditangkap sama antibody, sehingga dia tidak bisa menembus sel dan proses replikasi tidak bisa berlangsung. Yang menghancurkan virus ada kerjasama antara respon imun humoral dan imun seluler ya, yang masih ada di luar itu bisa dinetralisir oleh antibodi, yang sudah terlanjur masuk ke dalam sel itu tentu akan menjadi tanggung jawab dari respon imun seluler ya. Dalam hal ini adalah limfosit T sitotoksik, sel yang sudah terinfeksi akan dihancurkan seperti itu ya. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana yang tadi teman kita sebutkan bahwa yang berperan dalam respon imun humoral itu ada limfosit B. Nah, kemudian ternyata mekanisme efektornya itu adalah antibodi. Jadi, kita mau belajar bagaimana perjalanan dari limfosit B ini sehingga dia menjadi sel yang bisa memproduksi antibodi. Ya, tuh. Nah, ini sudah ya. Ini tadi dikatakan respon imun humoral itu masuk ke dalam imunitas adaptif ya. Nah, karena apalagi namanya sebelum meskipun ini juga yang membedakan ya. Kalau yang sel T itu dia bisa merekognisi antigen melalui reseptor sel T-nya setelah dipaparkan antigen oleh sel dendritik ya. Nah, kalau untuk respon imun humoral sebenarnya dia bisa langsung ya mengenali patogen secara langsung melalui B sel reseptornya atau reseptor sel B-nya ya. Tetapi kenapa tetap disebut sebagai imunitas adaptif? Karena ada mekanisme ya dari respon imun humoral yang berupaya untuk memperkuat respon imun dengan menyesuaikan dengan karakteristik dari patogennya. Sama seperti tadi kan kita lihat di respon imun seluler seperti itu. Ada upaya atau mekanisme untuk memperkuat respon imun ya. Begitu juga dengan respon imun humoral ya. Dia memang tidak memerlukan bantuan dari sel dendritik untuk mempresentasikan antigen, baru dia mengenali patogennya, tetapi dia bisa mengenali patogen secara langsung ya. Namun di dalam proses mekanisme efektornya itu ada upaya atau ada berbagai macam rangkaian reaksi ya yang menyebabkan terjadinya peningkatan respon imun sehingga betul-betul efektif respon imun tersebut terhadap patogen tertentu ya, sehingga bersifat spesifik. Makanya dikatakan sebagai imunitas adaptif ya. Kemudian mediatornya apa? Mediatornya adalah antibodi. Kalau yang seluler mediatornya adalah limfosit T ya. Nah, kemudian fungsinya adalah menetralisir
dan mengeliminasi mikroba ekstraseluler dan toksin mikroba. Ya, jadi benar tadi yang disampaikan oleh teman kita Koroto Aini bahwa kalau untuk respon imun humoral itu dia tidak hanya mengenali patogennya, ya, di mana kita tahu patogen itu dinding selnya itu kan terdiri atas lipid bilayer dan ada protein-proteinnya, ya. Jadi sementara kalau toksin itu tidak selalu protein, toksin itu bisa banyak macam, ya. Makanya untuk respon imun humoral dia tidak hanya bisa mengeliminasi ya dan menetralisir patogennya ya, tetapi juga produk yang dihasilkan oleh patogen tersebut ya. Kita tahu karena patogen itu adalah makhluk hidup, dia bisa mensekresikan senyawa-senyawa tertentu di mana senyawa-senyawa tersebut bisa saja bersifat toksik bagi host yang dia infeksi, maka toksin ini pun juga dapat dieliminasi oleh antibodi atau dinetralisir oleh antibodi ya. Kemudian merupakan pertahanan utama melawan mikroba dengan kapsul yang kaya polisakarida. Ya, jadi kan mikroorganisme itu mempunyai banyak sekali variasi ya untuk strukturnya. Nah, untuk mikroorganisme yang secara struktural dinding selnya itu terdiri atas polisakarida dan lipid, maka ini akan dinetralisir dan dieliminasi oleh respon imun humoral. Ya. Nah, kita lihat di sini, ingat sel T tidak dapat merespon antigen non-protein. Atau kalau kita ubah kalimatnya, sel T tidak dapat merespon antigen, hanya dapat merespon antigen protein. Ya, gitu. Nah, ini dia tadi yang sudah, mikroorganisme. Ya, mikroorganisme itu ada ekstraseluler dan kemudian ada intraseluler. Ya, kemudian bagaimana bentuk site of infection-nya? Ya, jadi kalau dikatakan mikroorganisme itu ekstraseluler, apabila mikroorganisme itu berada di mana? Yang pertama di interstitial space. Di mana ini interstitial space? Di ruang-ruang antar sel. Ya, di rongga-rongga yang ada di dalam tubuh, di ruang antar sel, ya, itu kita sebut sebagai interstitial space. Jadi dia di luar sel, ya, tetapi dia tetap bisa berada di dalam jaringan, ya. Nah, kemudian mikroorganisme itu ada di dalam aliran darah, ya, itu kita sebut sebagai mikroorganismenya berada pada ekstraseluler, ya. Kemudian ada di cairan limfe, itu juga merupakan ekstraseluler. Atau dia ada di permukaan epitel, ya, dia menginfeksi di permukaan epitel, ya. Itu kita sebut sebagai mikroorganisme ekstraseluler. Kalau intraseluler bagaimana? Yang pertama, dia ada di sitoplasma, dia ada di dalam sel, ya. Kemudian di dalam sel ini di bagian mana? Yang pertama dia ada di sitoplasma, ya, berarti kita sebut sebagai sitoplasmik, ya. Mikroorganisme, dan kemudian dia ada di vesikel-vesikel. Jadi sudah melalui proses fagositosis atau endositosis oleh sel tersebut, dan kemudian dia terlindungi oleh membran, ya, seperti ini, sehingga disebut sebagai mikroorganisme vesikuler, ya. Seperti apa itu contohnya? Ya, untuk yang berada di interstitial space, kemudian di aliran darah dan limfe itu contohnya adalah virus, ya, kemudian bakteri, protozoa, jamur, dan worm. Jadi ini bisa saja virus yang sama dengan yang ada di sini, tetapi ini dia berada di fase ekstraseluler, dia belum masuk ke dalam sel, ya, dia masih ada di luar sel. Tuh. Nah, kemudian untuk yang epithelial surface bagaimana? Yang contohnya yang spesifik itu sudah disebutkan mikroorganismenya di sini. Ada Neisseria gonorrhoeae, ada Streptococcus pneumoniae, ya, kemudian ada Vibrio cholera, ya, yang sering menyebabkan diare berair, ya, itu Vibrio cholera. Kemudian ada Helicobacter pylori yang menyebabkan terjadinya gastritis hingga ulcus pepticum, ya, pada lambung. Kemudian Candida albicans, ya, yang menyebabkan terjadinya keputihan, ya, pada traktus urinarius atau traktus reproduktif pada wanita. Kemudian ada worm, ada cacing, ya.
Nah, kemudian yang intraseluler ini ada spesifik mikroorganismenya. Kemudian protective immunity-nya ya atau imunitas mekanisme imun yang berperan melindungi tubuh kita dari serangan mikroorganisme ini itu seperti apa? Kalau yang interstitial space, darah dan limfe itu nanti mikroorganisme ini ya baik itu virus, bakteri, protozoa, jamur dan cacing itu akan ketemu sama komponen imun ini. Yang pertama adalah komplement, yang kedua dia akan difagositosis, berarti dia akan ketemu dengan fagosit-fagosit ya, dan yang ketiga itu ada antibodi ya. Tuh. Nah, kemudian epithelial surface ya. Kalau mikroorganisme yang menyerang ini adalah seperti ini yang disebutkan. Kemudian bagaimana sistem imun kita melawan mikroorganisme tersebut? Yang pertama ada antimikrobial peptides ya. Jadi di permukaan jadi sel-sel epitel itu bisa mensekresikan ya peptida-peptida misalnya defensin ya yang berfungsi atau bersifat antimikroba ya terhadap mikroorganisme yang nempel di permukaan epitel ya itu. Terus kemudian epitel ini juga bisa mensekresikan antibodi ya, khususnya antibodi tipe A ya, imunoglobulin A. Tuh, ya. Kemudian yang intraseluler kita sudah tidak perlu bahas lagi ya karena bukan materi untuk hari ini. Ya, berarti antibodi itu berperan untuk mikroorganisme ekstraseluler baik yang berada di interstitial space, kemudian darah, kemudian limfe, dan ada di permukaan epitel, ya baik itu epitel kulit maupun epitel yang ada di dalam rongga tubuh, misalnya berada di saluran pencernaan maupun saluran pernapasan. Nah ini adalah contoh-contohnya ya dari mikroorganisme, saya tidak akan jelaskan. Oh iya ini yang mungkin saya singgung mengenai toksinnya, ya kita lihat di sini toksin-toksin yang bisa dihasilkan oleh berbagai macam mikroorganisme ya. Contohnya misalnya Clostridium tetani yang menyebabkan penyakit tetanus itu kenapa bisa terjadi nih karena dia memproduksi toksin yang namanya tetanus toksin ya, di mana mekanisme kerjanya itu adalah menghambat aksi neuron ya yang kemudian menyebabkan terjadinya kontraksi otot yang terus-menerus sehingga yang ditunjukkan atau gejala klinisnya itu berupa orangnya kejang ya. Kenapa kejang? Karena terjadi kontraksi otot yang terus-menerus ya dan seterusnya nanti bisa dibaca sendiri ya. Nah, kemudian bagaimana gambaran umumnya ya respon imun humoral ya. Jadi kita lihat di sini tadi sudah disebutkan oleh teman kita yang berperan itu adalah limfosit B ya. Nanti limfosit B ini melalui reseptornya, ini yang berbentuk seperti huruf Y ya, reseptornya ini dia bisa mengenali secara langsung patogen ya, dan kemudian nanti dia akan terinduksi untuk berdiferensiasi menjadi sel plasma. Tapi kemudian yang kedua ya, limfosit B ini juga bisa di dalam respon imunnya itu memperoleh bantuan dari T helper ya atau T helper ya, terutama dari T helper 2 ya, kita lihat di sini ya. Nah, dan kemudian bagaimana caranya ya sama seperti halnya T helper tadi menolong makrofag, dia juga memproduksi sitokin. Ketika dia akan menolong limfosit B ya, maka dia juga memproduksi sitokin. Tapi nanti tentu sitokinnya berbeda dengan sitokin yang digunakan T helper untuk menolong makrofag ya. Nah, dengan sel B ini mengenali mikroorganisme dan kemudian memperoleh bantuan dari T helper, maka limfosit B akan berdiferensiasi menjadi sel plasma. Ya, kemudian sel plasma inilah yang akan mensekresikan imunoglobulin atau antibodi. Kita lihat di sini kok sama ya strukturnya yang di sini sama di sini. Ya memang secara struktural sama ya. Waktu masih berbentuk limfosit B, ya, antibodi ini masih menempel pada membran sel dari limfosit B, ya. Makanya kita sebut sebagai membrane bound antibody, antibodi yang masih berikatan dengan membran sel dari limfosit B, ya.
Tetapi ketika dia sudah menjadi sel plasma ya dan pembentukan antibodi di dalam sel plasma ini berlipat ganda ya. Kemudian antibodi-antibodi ini sudah tidak menempel lagi pada permukaan membran, melainkan dia dilepaskan atau disekresikan, sehingga disebut sebagai secretory antibody, antibodi yang disekresikan. Nah, kalau disekresikan dia lepasnya kemana? Itu tadi, dia lepasnya ke sini, ya. Dia masuk ke dalam aliran darah dulu di pembuluh di aliran limfe, kemudian nanti dia bisa masuk ke dalam interstitial space atau dia bisa berada di permukaan epitel. Itu ya, disekresikannya ke situ, tempat dia dilepaskan tujuan akhirnya, ya. Nah, kemudian tugasnya apa? Tugasnya adalah untuk menetralisir. Jadi dia akan capture ya, dia akan tangkap mikroorganisme ini. Akibatnya apa? Akibatnya dia tidak bisa, mikroorganisme ini tidak punya kesempatan untuk menginfeksi sel. Makanya namanya di sini antibody prevents bacterial adherence. Ya, jadi dia mencegah melekatnya atau menempelnya mikroorganisme ini pada permukaan sel sehingga tidak ada kesempatan mikroorganisme ini untuk berikatan dengan reseptornya, ya, sehingga tidak bisa masuk ke dalam sel. Ya, kalau tidak bisa masuk berarti dia tidak berkembang biak di dalam sel. Nah, kemudian terjadi proses opsonisasi. Ya, opsonisasi itu apa? Jadi setelah dia netralisir seperti ini, ya, bagian antigen ya di satu sisi itu melekat pada permukaan mikroorganisme. Di sisi yang lain ini kan masih bebas ya, terutama kalau kita lihat huruf Y, itu cabangnya itu berikatan dengan permukaan mikroorganisme, sementara ekornya itu kan bebas ya. Nah, ekor dari antibodi ini punya reseptor pada permukaan fagosit ya. Sehingga ketika fagosit ini lihat ekor dari antibodi, maka dia akan mendekat. Ya, dan kemudian ekor-ekor dari antibodi ini akan ditangkap oleh reseptor fagosit. Fagosit itu bisa makrofag, bisa neutrofil, dan kemudian terjadilah proses fagositosis. Ya, jadi proses fagositosis yang dibantu pengikatan antigennya oleh antibodi. Itulah yang disebut sebagai opsonisasi. Ya. Nah, kemudian peran antibodi yang ketiga itu adalah aktivasi komplement, ya. Jadi mungkin sudah dipelajari belum tentang komplement? Ketua kelas mungkin bisa bantu jawab. Sudah belajar komplement belum selama blok imunologi? Atau ada yang lain? Sudah belajar komplement? Bagaimana mekanisme kerja komplement? Ada yang masih ingat? Kan dipelajari tuh di biomedik bagaimana cara kerjanya itu komplement. Komplement itu apa? Komplement itu adalah protein-protein yang diproduksi oleh hati, ya, organ hati, oleh sel-sel hati, hepatosit, dan kemudian dilepaskan ke aliran darah, ya. Ketika ada patogen masuk ke dalam aliran darah, maka akan terjadi proses aktivasi komplement, ya. Nah, aktivasi komplement itu ada 3 cara. Yang pertama, komplement itu yang diperantarai langsung oleh komplement. Yang kedua, yang dibantu oleh antibodi, dan yang ketiga yang dibantu oleh leptin, ya. Nah, sehingga ya ketika ada antibodi, maka antibodi itu bisa berperan membantu proses aktivasi komplement. Kita lihat di sini ya. Jadi komplement itu kan dia berperan untuk membentuk membran bound antibody ya, yang menyebabkan bakteria itu menjadi lysis ya. Tuh, jadi kita lihat di sini antibody activates complement which enhance opsonization ya. Jadi dia membantu proses opsonisasi juga, dan kemudian lysis some bacteria. Jadi begitu komplementnya aktif,
maka komplement itu bersama-sama dengan antibodi berperan pada proses opsonisasi. Di samping itu, karena komplement juga bisa membentuk membrane attack kompleks seperti yang kita lihat warna biru di sini, maka dia bisa menyebabkan bakteri itu lisis atau hancur, ya itu. Jadi begitu 3 mekanisme kerja dari antibodi. Ya, untuk respon imun yang kita pelajari itu hanya bagian atasnya saja. Kalau bagian bawah ini nanti dipelajari di mekanisme efektornya. Ya. Nah, berarti kalau kita belajar mengenai bagian atas ini, kita bermula dengan limfosit B naif, ya, yaitu limfosit B yang belum mengenal patogen, ya, masih naif. Nah, kemudian kita lihat di sini, limfosit B naif itu mengekspresikan 2 kelas tipe antibodi, ya, yang terikat pada membran. Tadi kan kita udah belajar toh membrane bound antibody. Ini kita lihat di sini. Ini ada contohnya di sini. Nah, ini ya antibodi yang melekat pada membran sel B naif ini, ya, itu ada 2 tipe. Yang pertama tipe imunoglobulin M dan yang kedua adalah imunoglobulin D. Sehingga kedua tipe antibodi ini sekaligus berfungsi sebagai reseptor antigen. Ya, jadi modalitas dari limfosit B itu untuk bisa merekognisi antigennya itu adalah membran bound antibody tipe imunoglobulin M dan D atau yang disebut sebagai B cell receptor atau BCR, ya. Nah, kemudian selanjutnya ketika limfosit B ini sudah mengenali atau merekognisi patogen melalui B cell reseptornya, ya, akan terjadi aktivasi limfosit B. Dia akan menjadi sel plasma, ya. Melalui proses apa? Yang pertama tentu terjadi proses proliferasi dulu, ya, terjadi proses penggandaan dari limfosit B yang aktif, ya. Kan tadinya naif, kemudian dia aktif. Ketika dia aktif, dia berproliferasi, ya, dia memperbanyak diri. Itu yang kita sebut sebagai clonal expansion, ya. Nah, setelah memperbanyak diri, selanjutnya akan dilanjutkan dengan proses yang namanya diferensiasi, ya. Diferensiasi menjadi apa? Menjadi sel efektor. Namanya apa? Sudah bukan namanya limfosit B lagi, tetapi namanya adalah sel plasma, ya. Di mana sel plasma ini yang sudah aktif itu bisa mensekresikan antibodi, ya. Nah, ini ya, ini perjalanannya, ya. Rekognisi antigen terlebih dahulu melalui B cell reseptornya, ya. Dari B cell reseptornya itu namanya imunoglobulin M dan imunoglobulin D, ya. Rekognisi patogen atau mikroba, ya. Kemudian menjadi limfosit B yang teraktivasi, ya. Nanti juga bisa ada peran sel T helper di sini untuk membantu proses stimulusnya, ya. Kemudian dia akan berproliferasi atau memperbanyak diri atau namanya clonal expansion tadi, ya. Selanjutnya dia akan berdiferensiasi, ya. Berdiferensiasi menjadi apa? Yang pertama sel plasma yang mensekresikan antibodi. Ya, jadi berubah menjadi sel plasma yang bisa mensekresikan antibodi. Antibodi tipe apa yang disekresikan? Tipe imunoglobulin M, ya. Itu. Jadi yang awal mula diproduksi itu ya adalah imunoglobulin M atau antibodi M. Nah, kemudian berdiferensiasi lebih lanjut menjadi apa? Menjadi sel B yang mengekspresikan imunoglobulin G, ya. Jadi di sini ya yang awalnya yang dia ekspresikan itu adalah imunoglobulin M dan imunoglobulin D, selanjutnya ya dengan adanya proses diferensiasi berubah, ya. Yang membran bound antibodinya ini bukan lagi imunoglobulin G maupun imunoglobulin M atau D, melainkan sudah berubah menjadi imunoglobulin G yang selanjutnya nanti akan berkembang menjadi sel plasma yang mensekresikan tentu saja imunoglobulin G juga
Makanya di sini namanya adalah isotype switching. Jadi ada perubahan isotipe yang awalnya imunoglobulin M dan imunoglobulin D, sekarang dia berubah menjadi imunoglobulin G. Ya, nanti bagaimana nasibnya dengan imunoglobulin E, bagaimana nasibnya dengan imunoglobulin A, sama saja. Ya, nanti juga namanya isotype switching. Apa yang membedakan? Kenapa ada imunoglobulin G, ada imunoglobulin A, ada imunoglobulin E? Tergantung patogennya di sini. Ya, kalau patogennya ini mengarahkan isotype switchingnya menjadi imunoglobulin A atau E, maka nanti awal mulanya akan berdiferensiasi dulu menjadi misalnya imunoglobulin A ya, IgA expressing B cell. Jadi isotype switchingnya itu ke arah ekspresi dari imunoglobulin A. Sehingga nanti ketika dia jadi sel plasma, dia akan mensekresikan imunoglobulin A juga. Makanya dia merupakan respon imun adaptif ya. Nanti dia akan menyesuaikan tergantung dari mikroorganismenya apa dan antibodi apa yang paling sesuai, yang paling cocok untuk mengeliminasi mikroba tersebut ya. Bagus ya, maksudnya di sini kita bisa lihat betapa kuasanya ya pencipta kita ada mekanisme seperti ini di dalam tubuh kita ya. Tergantung mikroorganisme apa yang masuk, tubuh kita akan merespon dengan sesuatu atau senjata yang paling ampuh untuk mikroorganisme tersebut ya. Itu yang disebut sebagai isotype switching ya. Ini tidak terjadi pada respon imun seluler karena mekanisme adaptifnya berbeda ya. Itu. Nah, kemudian ada outcome yang berikutnya itu adalah high affinity immunoglobulin expressing B cell ya. Jadi dia nanti akan berdiferensiasi menjadi sel B yang mempunyai afinitas terhadap antigen itu sangat tinggi ya. Itu. Kenapa dia mempunyai afinitas yang sangat tinggi? Supaya respon imunnya bisa lebih kuat gitu ya. Maka yang ada yang disebut sebagai affinity maturation. Ini juga merupakan bagian dari bentuk mekanisme imunitas adaptif. Kita tahu bahwa patogen itu satu kali masuk ke dalam tubuh kita mungkin sudah clear, tetapi kemudian dia bisa berulang masuk secara berulang terhadap tubuh kita sehingga respon imun kita terhadap patogen yang berulang itu tentu harus semakin kuat, ya kan? Nah, makanya ada yang disebut sebagai affinity maturation. Jadi, ketika kita terjadi paparan ulangan terhadap mikroorganisme yang sama, maka respon imun humoral itu akan memproduksi, akan awalnya berdiferensiasi dulu, ya, menjadi sel B yang mempunyai afinitas antibodi yang jauh lebih kuat dibandingkan dengan paparan sebelumnya. Makanya disebut sebagai affinity maturation, ya, sehingga respon imun menjadi lebih kuat, harus lebih kuat ya. Nah, kemudian selanjutnya dia akan berdiferensiasi juga menjadi memory B cell. Ya, jadi ada sebagian sel B yang tidak berdiferensiasi menjadi sel plasma mensekresikan antibodi, tetapi dia tetap menjadi sel B, tetapi sel B-nya ini ada sel B memori. Sel B memori ini bisa tinggal di jaringan, bisa tinggal di limfonodus ya, sehingga nanti kalau ada paparan berulang selain terjadi affinity maturation juga terjadi percepatan respon imun karena respon imunnya sudah kenal sama mikroorganisme tersebut ya, seperti itu. Canggih ya, bagaimana canggihnya tubuh kita ya, dalam hal ini adalah sistem imun ya. Tentu kecanggihan yang sama juga bisa terjadi di sistem-sistem lain. Itulah makanya kita disebut sebagai sebaik-baik bentuk, karena sampai di tingkat seluler, di tingkat molekuler ini sudah sangat sempurna ya. Tapi kemudian ada nikmat yang mungkin tidak dimiliki untuk cobaan ujian tertentu pada orang-orang yang mungkin mengalami imunodefisiensi sejak lahir ya. Itu kan tidak bisa dicegah ya, itu sudah bagian dari hukum sunatullah ya. Tapi pada orang-orang sehat ini terjadi ya. Tuh, ini yang sangat harus disyukuri kita sebagai makhluk hidup ya. Nah, kemudian antibodi itu dibedakan menjadi dua. Ada yang T-dependent
ada yang T independent, ya. Ada yang di dalam respon imunnya itu membutuhkan peran dari limfosit T, ada yang tidak, ya, seperti itu. Kita lihat di sini, ya. Yang T dependent bagaimana? Yang T dependent itu dalam proses respon imunnya dia melibatkan sel T helper, ya. Jadi sel B yang spesifik, ya, sel B yang berperan yang membutuhkan bantuan atau pertolongan dari limfosit sel T, ya, limfosit T, sehingga disebut sebagai T dependent, itu kita sebut sebagai follicular B cell. Jadi sel B yang ada di daerah folikular di dalam limfonodus itu dia membutuhkan atau bekerja sama, ya, dengan limfosit T, dan kemudian nanti bisa memproduksi sel plasma yang bisa memproduksi berbagai macam imunoglobulin yang paling cocok untuk suatu mikroorganisme. Ya, dia bisa mengalami acetap switching, kemudian bisa memproduksi antibodi dengan high affinity, bisa memproduksi limfosit B memory, dan kemudian menghasilkan sel plasma yang masa hidupnya panjang. Sehingga, ya, dengan kata lain, kalau ada peran serta dari limfosit T di dalam respon imun humoral, maka respon imun humoral itu mempunyai kualitas yang sangat tinggi, ya, high quality, ya, itu. Nah, kemudian kalau yang T independent, ya, jadi limfosit respon imun humoral yang tidak melibatkan peran dari limfosit T. Kita lihat di sini. Yang di situ itu adalah sel B-nya adalah B1 cell, ya, ada subset atau kelompok dari limfosit B yang disebut sebagai B1 cell, ya, atau marginal zone B cell. Jadi sel B yang di limfonodus itu dia berada di daerah marginal, ya, sudah belajar tentu di awal-awal anatomi dan histologi dari sistem imun, ya, saya tidak perlu ulang lagi. Nah, ini, ya, dia akan mengenali, ya, antigen-antigen yang sifatnya polisakarida. Oh ya, tadi saya lupa, yang T dependent itu tentu antigennya itu adalah protein, karena berperan, kita tahu limfosit T itu hanya bisa mengenali peptide antigen, ya. Nah, kalau yang T independent itu untuk cocok mikroorganisme yang secara struktural merupakan polisakarida atau lipid, ya. Nah, nanti other signalnya kalau yang T dependent itu berasal dari limfosit T helper, sementara yang ini other signalnya itu bisa berasal dari komplement, ya, kemudian dari produk-produk dari mikroba itu sendiri, ya. Dan kemudian apa perbedaannya, ya? Kalau yang di atas ini bisa isotype switching, high affinity antibody, bisa menghasilkan memori sel B, dan kemudian sel plasma yang ukurannya usianya panjang, ya. Kalau yang T independent itu biasanya tipe antibodi yang dihasilkan itu hanya jenis imunoglobulin M, ya. Dan biasanya antibodinya itu afinitasnya relatif lebih rendah dibandingkan ketika dibantu oleh limfosit T, ya. Kemudian sel plasmanya itu usianya pendek, ya, itu. Nah, kemudian antibodi itu ada responnya terhadap antigen itu ada respon primer dan ada respon sekunder, ya. Kita lihat di sini, ya, primary antibody response, ya, primary antibody response dan secondary antibody response. Apa bedanya? Kita lihat dulu supaya kita bisa mudah memahaminya. Kita lihat dulu sumbu apanya nih yang ke atas, sumbu Y-nya, ya. Sumbu Y-nya ini menunjukkan amount of antibody. Jadi berapa banyak antibody yang bisa dihasilkan, ya. Jadi kuantitasnya, ya. Kemudian yang di bawahnya ini adalah satuan waktu, ya. Day after first antigen exposure, ya. Jadi ini 0, 5, 10, 30 ini menunjukkan hari, ya, setelah first hari pertama, setelah paparan pertama, bukan hari pertama, setelah paparan pertama antigen, ya. Nah, kita lihat di sini untuk yang first infection-nya dulu. Jadi kalau pertama kali terinfeksi, ya, tentu
naifnya ini baru pertama kali berkenalan dengan patogen tersebut, ya. Nah di sini, ya. Jadi yang mengenali itu adalah sel B naif, dia kenali patogennya, kemudian tadi ceritanya sama, teraktivasi, kemudian clonal expansion atau proliferasi, kemudian dia berdiferensiasi menjadi sel plasma, ya. Untuk first infection, ya, ini kita lihat. Coba amount of antibody ini puncaknya kira-kira hanya sekitar di sini saja, setinggi ini saja, ya. Nanti kita bandingkan dengan yang secondary exposure, ya. Kemudian antibody imunoglobulin yang diproduksi itu terutama imunoglobulin M dan sedikit imunoglobulin G, ya. Terus kita lihat produksinya bagaimana? Low level antibody production, ya. Dianggap kalau puncaknya sampai di sini itu masih low level, masih sedikit produksinya. Ya, kemudian nanti ada sel plasma di dalam bone marrow-nya. Nah, tentu sel plasma yang short lived di sini, ya, masa hidupnya pendek. Nah, kemudian kalau terjadi repeat infection, di sini misalnya mikrobanya ini adalah mikroba X, ya. Kemudian nanti beberapa suatu saat di kemudian hari terjadi repeat infection, infeksinya itu sudah berulang, ya, dengan patogen yang sama, mikroorganisme X juga, ya. Nanti yang mengenali mikroorganisme tersebut itu adalah bukan lagi sel B naif, ya. Terutama yang kenali itu adalah sel B memory, ya. Jadi sel B yang sudah punya rekamannya terhadap struktur dari patogen X tadi. Tuh, jadi apa yang terjadi? Kita lihat di sini. Kalau di sini, ya, dia mulai teraktivasi dan proliferasi itu kira-kira hari kelima, ya. Kalau yang mengenali adalah memori sel, itu maka sebelum hari kelima dia sudah bisa proliferasi. Jadi dia lebih cepat responsnya kalau sudah paparan berulang, ya. Dan kemudian, ya, ketika dan cepat sekali puncaknya, hari kelima dia sudah puncaknya di sini sel plasmanya. Dan puncaknya itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan first infection-nya tadi, ya. Dan imunoglobulin yang dihasilkan itu adalah imunoglobulin G yang sangat spesifik, yang high affinity terhadap mikroorganisme tersebut, ya. Dan kemudian terproduksi sel memori berikutnya, ya. Tuh. Inilah yang kemudian, ya, ingin dicapai ketika orang melakukan vaksinasi. Makanya vaksinasi itu dilakukan 2 kali, ya, karena vaksinasi pertama itu dianggap sebagai first infection, ya. Sistem imun kita tuh masih kenalan dulu dengan patogen, ya. Tuh. Dan kemudian tujuannya adalah untuk menghasilkan memori, ya. Nanti ketika terjadi repeat infection atau vaksin kedua kan sudah ada memorinya, ya, sudah ada sel B memorinya. Nah, inilah yang kemudian akan dengan cepat memproduksi antibodi yang jauh lebih banyak dan kemudian jauh lebih spesifik dibandingkan dengan first infection. Seperti itu. Ya, makanya tadi pada pertemuan pertama di pagi hari saya sebutkan kalau vaksinasi konvensional itu adalah meniru jalur alamiah dari patogen tersebut, ya, dan kemudian respon imunnya juga dibuat mirip, ya. Jadi harus paparan pertama kenalan dulu, kemudian repeat infection-nya itu baru terjadi respon imun yang baik, ya. Makanya kan sebagian besar sebenarnya orang terinfeksi virus itu akan self-limiting disease, ya, akan sembuh sendiri karena sistem imun bekerja dengan baik, kecuali orang-orang yang mengalami gangguan sistem imun atau mempunyai komorbid sehingga kemampuan sistem imun untuk bekerja mengeliminasi mikroorganisme tidak maksimal karena adanya komorbid, ya. Nanti ini bisa dijelaskan apa perbedaannya, ya. A lag after immunization, maksudnya ini adalah masa tunggu produksi dari sel B atau sel B-nya berproliferasi, ya. Itu
Itu kita sebut sebagai lag after infection. Ya, jadi biasanya dia butuh waktu sekitar 5-10 hari baru bisa terdeteksi antibodinya. Ya, sementara kalau yang secondary response, ya kalau sudah exposure yang kedua, itu biasanya dengan cepat bisa terproduksi antibodi. Ya, dan seterusnya ini sudah saya jelaskan. Nah, stimulasi limfosit B oleh antigen. Ya, bagaimana sebenarnya antibodi itu mengenal antigen? Ya, jalur pensinyalannya. Ya, jadi antigen itu menginduksi clustering reseptor imunoglobulin pada limfosit B, ya, memicu signal biokimiawi yang diperantarai oleh molekul-molekul pensinyalan yang ada pada membran. Ya, ini kita lihat. Ya, ini mungkin gambar yang mirip seperti ini. Itu sudah mahasiswa pernah lihat ketika respon yang dimediasi oleh sel, ya. Cuman molekul permukaannya itu adalah T cell reseptor. Kalau yang ini tentu sudah B cell reseptor, ya, atau imunoglobulin M, bisa juga imunoglobulin D, ya. Nah, melalui reseptornya ini, ya, melalui antigen binding site-nya di sini, dia bisa langsung kenali motif asing yang dimiliki oleh mikroba, ya. Dan kemudian dia tadi di sini, ya, clustering reseptor imunoglobulin. Sebenarnya gambar ini adalah simplifikasi, ya. Sebenarnya tidak hanya satu molekul antibodi yang berperan di sini, tetapi tadi disebutkan clustering. Jadi berkumpul di sini reseptor-reseptor dari sel B untuk merecognize mikroorganisme. Ya, tapi di sini untuk mudahnya dipahami hanya ditampilkan satu antibodi saja, ya. Nah, kemudian antibodi ini nanti akan berinteraksi dengan molekul yang lain, dalam hal ini adalah Ig alfa dan Ig beta, di mana pensinyalannya itu sebenarnya dibawa oleh Ig alfa dan Ig beta ini. Sehingga kalau tidak ada Ig alfa dan Ig beta, maka signal yang diharapkan tidak bisa diteruskan meskipun molekul imunoglobulin ini mampu mengenali antigen, ya. Jadi tetap dibutuhkan Ig alfa dan Ig beta. Ya, jadi secara bersama-sama di sini berperan, ya. Nah, kemudian ketika ada mikroorganisme menempel pada antigen binding site dari molekul imunoglobulin atau B cell reseptor atau antibodi permukaan ini, ya, itu akan menyebabkan perubahan struktural dan reaksi kimiawi yang akan mengaktifasi Ig alfa dan Ig beta. Di sini terjadi proses fosforilasi, ya, yang selanjutnya nanti akan mengaktifkan adapter molekul yang selanjutnya akan mengaktifasi jalur pensinyalan, ya, baik itu melalui PLC1 maupun GTP GDP exchange, ya, yang nanti akan meregulasi jalur biokimiawi yang berbeda. Kalau yang PLC1 itu akan mengaktifasi inositol trifosfat pathway atau diasilgliserol. Sedangkan untuk yang adapter, untuk yang jalur yang lain, yang GTP dan GDP pathway ini, dia melalui jalur RAS, ya, dan kemudian akan mengaktifasi enzim-enzim yang selanjutnya enzim-enzim ini akan mengaktifkan faktor-faktor transkripsi, ya, apakah itu MYC, NF-AT, NF-kappa B atau IP1, ini semua adalah faktor-faktor transkripsi yang kemudian nanti akan berpindah dari sitoplasma menuju ke mana? Menuju ke inti sel. Nanti di dalam inti sel akan mengaktifkan gen-gen yang mengkode molekul imunoglobulin yang sesuai dengan mikroorganisme ini, ya. Jadi kalau tidak ada mikroorganisme, proses ini tidak akan aktif. Proses faktor transkripsi juga tidak akan aktif sehingga tidak masuk ke dalam inti sel, ya berarti tidak ada aktivasi pembentukan antigen, ya, antibodi, maaf. Tetapi karena ada mikroorganisme di sini dikenali oleh antibodi, ya, kemudian ada jalur pensinyalan, faktor transkripsi aktif, kemudian dia berpindah masuk ke antigen, berpindah ke dalam inti sel, dan di dalam inti sel kemudian dia akan mengaktifkan gen. Gen mana yang akan aktif? Gen yang mengkode antibodi, sehingga antibodi bisa diproduksi berlipat ganda. Ya, itu ya.
Kalau ada yang tidak bisa dipahami, apa yang tidak bisa diikuti, langsung saja ya diinterupsi. Ini saya terpaksa ambil waktunya full ya, yang awalnya hanya sampai jam 14.10, tapi saya bablas karena disampaikan tadi tidak dapat PPT yang beraudio. Jadi saya punya amanah untuk menjelaskan, karena tidak ada PPT yang beraudio maka saya jelaskan ya. Mohon maaf waktunya sampai jam berapa? 14.25 kan? Atau 20? Saya cek dulu yang dari Dokter Bramantias ya. Kami dok sampai 14.25 dok. Ya. Kami dok sampai 14.25 dok. Oke, sampai jam 14.25. Oke, saya lanjut ya sampai 14.25. Nanti untuk yang soalnya juga saya susulkan. Nanti saya kirim lewat Dokter Bramantias, sudah sama kunci jawabannya. Ya, jadi mungkin nggak sempat untuk bahas soal. Nah, kemudian peranan komplement. Jadi komplement itu juga berperan di dalam proses aktivasi sel B. Ya, jadi kalau antibodi berperan di dalam proses aktivasi komplement, di satu sisi komplement juga berperan di dalam mengaktifasi sel B. Jadi ada timbal balik ya, interaksi timbal balik antara komplement dan aktivasi sel, antara komplement dengan sel B. Ya, kita lihat di sini ya. Kalau misalnya ya ada mikroorganisme masuk ke dalam aliran darah. Kan tadi kan ekstraseluler ya. Kemudian komplement kan adanya di aliran darah kan. Kalau misalnya ada mikroorganisme yang berhasil menembus aliran darah, sementara di dalam aliran darah itu ada komplement ya, maka memungkinkan komplement ini untuk menempel pada permukaan patogen ya atau mikroorganisme. Karena kita tahu pada dasarnya komplement ini kan merupakan PRR ya. Apa itu PRR? Patogen recognition receptor. Jadi dia itu kalau ada struktur yang non-self ya, yang asing ya, maka dia akan bisa kenali ya. Berarti dia langsung, ini kan mikroorganisme kan non-self ya, maka dia akan dikenali sama komplement. Dan komplement akan nempel pada permukaan atau pada dinding sel dari mikroorganisme tersebut. Nah, komplement ini itu punya reseptor pada permukaan sel B, ya, yang kita sebut sebagai CR2, ya, complement receptor 2, ya di sini. Jadi ketika mikroorganisme ini berenang-renang di dalam aliran darah dan suatu saat dia kemudian ketemu dengan limfosit B naif ya, di mana limfosit B naif ini punya komplement reseptor ya, maka dia bisa nempel di sini reseptornya pada komplement reseptor secara bersamaan. B-sel reseptor di sini juga mengenali atau merekognisi antigen yang ada pada permukaan mikroorganisme ya. Kemudian ini secara bersama-sama mengaktifasi sel B. Ceritanya bagaimana sel B yang teraktivasi di sini? Ya sama dengan yang ini tadi ya, gitu. Ya, jadi hanya ingin memperlihatkan bahwa proses aktivasi dari sel B itu yang pertama tentu sel B harus mengenali mikroorganismenya atau bisa dibantu sama komplement ya, itu. Atau dibantu sama toll-like reseptor ya, itu. Jadi misalnya sel B itu kan juga merupakan sel yang mengekspresikan toll-like reseptor. Jadi kalau misalnya ada mikroorganisme di daerah ekstraseluler ya, kemudian ketemu dengan limfosit B naif, maka antigen dari mikroorganisme tersebut akan dikenali oleh antigen binding site dari B-cell reseptor, dan kemudian PAMS-nya, ya PAMS dari mikroorganisme ini, pathogen associated molecular pattern yang dimiliki oleh mikroba ini bisa juga dikenali oleh toll-like reseptor yang ada juga pada permukaan sel B. Dan kemudian ini juga akan berperan di dalam mengaktifasi sel B. Itu ya. Jadi sel B itu proses aktivasinya
Saya ulangi lagi, diinduksi oleh mikroorganisme itu sendiri, dapat dibantu oleh komplement, dapat dibantu oleh toll-like reseptor, dan nanti terakhir dapat dibantu oleh limfosit T. Itu, ya. Nah, ini dia ya. Cross-linking ya. Jadi cross-linking antigen binding and cross-linking of membrane immunoglobulin G. Tadi kan kita sebut sebagai clustering ya, atau cross-linking. Jadi di sini ada beberapa reseptor, di sini digambarkan 2 ya, bisa lebih ya, itu sama-sama mengenali antigen. Jadi terjadilah yang disebut sebagai cross-linking ya. Nah, kemudian apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi di sini adalah ekspresi dari protein yang mempromosi sel tersebut untuk survive dan cell cycling. Ya, kita tahu bahwa sel B naif ini, kalau dia tidak mengenali antigen, ya, dia tetap menjadi sel naif. Artinya tubuh kita clear, tidak ada infeksi dari luar. Ya, itu dia akan apoptosis. Ya, dia hidup hanya beberapa minggu, beberapa bulan saja, kemudian dia apoptosis. Ya, tapi kalau dia menangkap patogen di sini, ya, maka akan terinduksi signal survival. Jadi dia masa hidupnya akan jadi lebih panjang. Ya, dia terhambat untuk mengalami proses apoptosis. Ya, dan selanjutnya justru dia akan berproliferasi, ya, atau cell cycling. Ya, jadi di sini akan terjadi increased survival and proliferation. Ya. Kemudian respon yang kedua, ketika sel B naif mengenali antigen, apa? Yang kedua itu adalah dia akan mempresentasikan molekul kostimulator. Kalian sudah dapatkan molekul kostimulator itu apa? Ya, dalam hal ini adalah molekul sel B7. Ya. Nah, kalau sel B7 ini diekspresikan oleh limfosit B, ya, ini akan mengundang siapa? Akan mengundang limfosit T, karena limfosit T itu punya ligan untuk kostimulator B7, ya, sehingga akan terjadi interaksi di sini, sehingga sel B bisa menerima pertolongan dari limfosit T, atau yang kita sebut sebagai interaction with helper T cell. Tuh. Nah, selanjutnya apa yang terjadi lagi ketika sel B naif mengenali antigen? Yang berikutnya dia akan meng-increase expression of cytokines receptor. Ya, dia akan meningkatkan ekspresi sitokinnya. Sitokin dari mana? Sitokin yang mana yang reseptornya muncul pada permukaan sel B? Yaitu reseptor-reseptor yang siap untuk menerima sitokin-sitokin yang diekspresikan atau dirilis oleh limfosit T helper. Ya, sehingga akan terjadi responsiveness to cytokines. Ya, dia akan menerima stimulus tambahan dari sitokin-sitokin yang dilepaskan oleh limfosit T helper. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya apalagi yang terjadi ketika sel B naif ini mengenali antigen? Increase expression of CCR7. Jadi dia akan mengekspresikan molekul permukaan CCR7, ya, yang akan menginduksi migrasi dari limfosit B ini yang awalnya berada di folikel, ya, kemudian dia berpindah ke T cell zone atau parafolikular zone, ya, di situ kan tempat tinggalnya sel T, ya. Kenapa dia harus berpindah ke situ? Ya, karena dia mau berinteraksi dengan sel T. Tadi kita sudah jelaskan di awal, ada khususnya untuk sel B folikular, itu dia responnya adalah T dependent. Dia bergantung pada peranan dari limfosit T, sehingga bisa terjadi aktivasi penuh dari sel B untuk bisa berubah menjadi sel plasma. Ya. Nah, kemudian apalagi berikutnya? Generation of cell plasma.
dia akan berdiferensiasi menjadi sel plasma, memproduksi antibodi. Ya, jadi urusan sel B menjadi sel plasma itu bukan hanya sekedar memproduksi antibodi, tetapi juga ada hal-hal lain, terutama dalam hal menerima respons dari sel T, ya, agar dia bisa ditolong oleh sel T untuk meningkatkan produksi antibodi dan spesifisitas antibodi terhadap patogen, ya, seperti itu. Saya kira begitu, ya. Waktu tinggal 3 menit, ya. Ini adalah bagian pertama, ya. Untuk bagian kedua, silakan mahasiswa berupaya sedapat mungkin untuk memahaminya. Ya, saya kira sudah tidak terlalu sulit lagi kita memahami bagian kedua karena sudah ada bekal untuk bagian pertama, ya. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan terkait bagian pertama dan juga dilanjutkan dengan bagian kedua, silakan mahasiswa tanya langsung melalui WA atau melalui email, ya. Emailnya kan sudah ada di, nggak ada ya. Nanti emailnya kayaknya ada di tadi di slide yang mediated immune response, ya. Cell mediated immune response, ya. Atau bisa minta sama Dr. Bramantias. Nanti dikasih nomor WA dan emailnya di situ. Nanti silakan jangan segan atau sungkan untuk bertanya. Silakan WA atau email, ya. Nah, sekali lagi seperti itu. Waktu kita masih ada 2 menit. Apakah ada yang mau ditanyakan dalam kita isi 2 menit ini? Kasih kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya dari apa yang sudah disampaikan tadi. Kira-kira ada tambahan pemahaman tidak? Tentu kan tadi malam mungkin sudah baca PPT-nya. Nah, setelah dijelaskan ini ada pencerahan nggak? Ada bisa memahami tidak? Bisa ya? Oke. Ya, tadi saya lihat teman-teman mahasiswa menganggukkan kepala berarti bisa memahami. Oke. Alhamdulillah kalau begitu ya. Nah, saya kira begitu. Kalau memang tidak ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut, saya ucapkan terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi dok, terima kasih banyak. Ya, terima kasih ya. Terima kasih, dok. Terima kasih. Terima kasih banyak dok.